Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan bagaimana cara setting VLAN. Nah, di sini sudah disiapkan beberapa komponen. Nah, saya di sini hanya menggunakan 2 PC dan 1 switch. Ini setting VLAN tanpa menggunakan router. Nah, untuk cara pengambilan komputer di sini bisa diklik di bagian end device, langsung di sini diklik PC. Misalkan di sini membutuhkan PC-nya berapa, langsung diklik saja. Nah, saya di sini kebetulan menggunakan 2 PC saja. Nah, untuk PC yang pertama di sini dikasih nama PC A dan ini PC B. Nah, untuk masing-masing PC di sini nanti akan disetting IP address-nya. Nah, untuk cara menyambungkan ke bagian switch-nya, saya di sini menggunakan kabel otomatis. Di sini langsung diklik saja di bagian switch-nya, langsung dihubungkan ke bagian komputer. Nah, yang ini juga sama. Nah, di sini saya menggunakan switch. Untuk switch-nya bisa diambil, diklik di sini langsung. Di sini di bagian switch langsung diambil bagian switch 2960. Nah, di bagian PC pertama di sini langsung, kalau misalkan sudah seperti ini, langsung di bagian PC pertama berarti PC A langsung disetting ke IP configuration. Nah, di sini IP address-nya 192.168.1.2. Nah, langsung dipijit enter, langsung subnet-nya di sini akan muncul 255.255.255.0. Nah, langsung di close. Nah, yang PC kedua berarti di sini PCB sama PCB juga, diklik IP configuration-nya untuk mengsetting IP address-nya. Di sini tadi kan menggunakan 192.168.1.2. Nah, yang ini berarti 192.168.1.3. Nah, jadi tidak boleh sama. Nah, langsung dipijit enter, nanti subnetnya langsung akan muncul seperti ini. Terus langsung di close. Kalau misalkan dalam PC A dan PC B ini sudah disetting IP address-nya, langsung saja disetting bagian switch-nya. Langsung diklik saja bagian switch-nya. Kalau misalkan sudah diklik bagian switch, langsung di sini ada switch N. Nah, sebelum diketikkan enable di sini berarti di enter dulu, nanti akan muncul switch. Terus langsung diketik N. N ini di sini berarti enable. Nah, terus langsung di enter lagi, nanti akan muncul switch. Langsung di sini ada konfigurasi terminal, config T, bisa juga konfigurasi terminal, diketik. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, langsung dienterkan lagi. Di sini akan muncul switch config dan di sini klik VLAN 10. Langsung enter lagi. Nanti akan muncul switch config VLAN. Langsung diketik name Telkom A. Nah, langsung dienterkan lagi. Diketik exit, langsung di-enter lagi, nanti akan muncul switch config. Langsung diketik di sini VLAN 11. Nah, langsung di-enter lagi switch config VLAN. Nah, diketik name Telkom B. Nah, langsung di-enter lagi switch config VLAN. Langsung diketik exit, langsung di-enter, nanti akan switch config, enter lagi. Nanti akan muncul switch config, langsung diketik interface, bus internet 0 atau 1. Langsung dienterkan lagi switch config if, nanti akan muncul ini. Langsung diketik switch support mode access. Nah, langsung di-enter lagi, nanti akan muncul switch config if, langsung diketikkan lagi
switch support akses VLAN 10. Langsung di enter lagi, nanti akan muncul switch config if. Langsung diketik exit, di enter lagi, nanti akan muncul switch config. Langsung diketik lagi interface, pas internet 0 atau 2. Langsung di enterkan lagi, nanti akan muncul switch config if. Lalu diketik switch support mode access, langsung dienterkan lagi, nanti akan muncul switch config if, langsung diketik lagi switch config access VLAN 11, langsung dienter lagi, nanti akan muncul switch config if, langsung diketik lagi exit. Nah langsung di enter. Kalau misalkan sudah di enter, nanti akan muncul di sini switch. Kalau misalkan sudah muncul switch di sana, nah berarti ini sudah, kalau misalkan sudah diketik di sini, langsung pas di switch berarti diketik di sini show run. Nah ini berarti sudah ya di bagian switchnya. Nah kalau misalkan untuk mengecek ke bagian, di bagian konfigurasi VLAN-nya, langsung saja di enter atau di CTRL X, nanti di sini langsung ketik, pas di sini ada switch, langsung ketik show VLAN. Nah di sini untuk konfigurasi VLAN-nya tampilannya seperti ini. Nah itu untuk cara pengecekannya. Nah berarti di sini Telkom A dan Telkom B untuk PCA dan PCB, kan kalau misalkan PCA di sana dikasih nama berarti VLAN 10, dan kalau misalkan PCB berarti di sana VLAN 11. Nah berarti di sini sudah aktif, berarti sudah terhubung. Nah kalau misalkan ini untuk VLAN, kalau misalkan konfigurasi VLAN, langsung kalau misalkan di enter switch, langsung di show run VLAN. Nah kalau misalkan sudah seperti ini, berarti sudah bisa jalan, langsung di close-kan saja. Nah ini cara setting VLAN tanpa menggunakan router. Nah ini bagian A. Nah kalau misalkan bagian B, di sini bedanya hanya menggunakan router. Kalau cara penyambungannya sama seperti ini. Nah untuk cara setting IP address-nya sama seperti tadi sebelumnya. Yang ini sama, ini PCA dan ini PCB. Nah ini juga VLAN 10 dan yang kedua ini VLAN 11. Switch-nya juga sama, nanti di setting satu-satu. Nah kalau misalkan untuk PCA di sini di setting IP address-nya. Nah 192.168.1.2 langsung enter. Nah kalau misalkan sudah di enter, nah, gateway-nya di sini diisi 192.168.1.1. Nah, yang tadi yang bagian A, cara setting tanpa menggunakan router, berarti gateway-nya tadi tidak diisi. Nah, kalau misalkan ini gateway-nya diisi. Kalau misalkan sudah di setting IP address-nya seperti ini, langsung saja di close. Langsung ke bagian PCB di sini. Kalau misalkan PCB sudah di close, langsung IP configuration-nya diklik, IP address-nya diisi 192.168.2.2. Langsung enter saja, nanti akan muncul seperti ini subnet-nya. Langsung gateway-nya diisi 192.168.2.1. Langsung di close saja kalau misalkan sudah disetting seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan PCA dan PCB ini sudah disetting, langsung saja
setting ke bagian switch-nya. Nah, di sini disetting dulu ke bagian switch. Nah, untuk cara setting bagian switch-nya sama seperti tadi. Di sini N itu enable. Nah, switch langsung diketik N, langsung di enter, nanti akan muncul switch. Nah, dalam switch di sini konfigurasi terminal atau conf T. Nah, langsung dienterkan lagi, nanti akan muncul switch config, langsung diketikkan interface pas internet 004. Nah, langsung dienterkan lagi, nanti switch config if di sini diketikkan switch support mode terus langsung dienterkan lagi di sini. Langsung diketik exit, langsung di enter lagi, nanti akan switch config di sini. Nah, kalau misalkan sudah disetting bagian switch-nya, nanti akan muncul seperti ini. Kalau misalkan sudah disetting, langsung di close saja. Langsung ke bagian routernya disetting. Diklik routernya di sini. Nah, di bagian router di sini langsung saja, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini, diketik saja no, langsung di enter, nanti akan muncul press return to get start. Nah, kalau misalkan sudah muncul seperti ini, langsung di enter lagi, nanti ada router. Nah, dalam router ini langsung diketik N, langsung di enter lagi. Pas di routernya di sini konfigurasi terminal. Nah, langsung dienterkan lagi, ada router config, langsung diketik interface pas internet 0 atau 0. Nah, langsung di enter lagi, nanti ada router config if, langsung no shutdown. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, langsung di sini router config if, langsung diketik exit. Nah, dalam ini langsung di enter lagi, langsung ada router config, langsung diketik interface pas internet 0 atau 0.10. Nah, berarti di sana ada pilihan 10 dan pilihan 11. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, langsung saja di sini kan sudah disetting seperti sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan routernya sudah disetting, nah ini kan tadi ada pilihan 10, nah ini bagian pilihan 11-nya, jadi disetting satu-satu. Nah, kalau misalkan untuk cek konfigurasi sudah jalan atau tidaknya, langsung saja di enter. Nanti akan muncul router, langsung diketikkan show run. Nah, kalau misalkan sudah diketikkan show run, nanti akan muncul seperti ini. Berarti ini sudah, ini berarti untuk melihat semua konfigurasi di bagian router. Nah, kalau misalkan yang kedua ingin mengecek melihat IP-nya masing-masing. Nah, interface-nya langsung diketik saja. Kan akan muncul router, langsung diketikkan show IP interface brief. Nah, nanti akan muncul IP masing-masing sesuai interface-nya di sini. Ini kalau misalkan sudah muncul seperti itu, berarti itu sudah ada ya. Gateway-nya juga ini sudah connect. Nah, kalau misalkan ingin melihat tabel routingnya, langsung nanti diketikkan. Nah, di sini langsung. Kalau misalkan sudah seperti ini sudah disetting di bagian CLI-nya, langsung di close saja.
Nah, kalau misalkan sudah ingin dicek, misalkan di sini di bagian pilan menggunakan router, ingin dicek misalkan di PCA, langsung diklik saja, langsung di klik bagian CMD di sini, langsung ping 192.168.2 Nah, sebentar. Nah, kan ini di sini sudah ada ya IP address 192.168.1.2. Nah, ini juga sama. Nah, langsung saja di ping 192.168.1.2 langsung enter. Nah, kalau misalkan sudah ini berarti sudah. Nah, yang PC2 di sini sama, dilihat dulu di sini IP address-nya. Nah, kalau misalkan sudah dilihat, langsung saja diklik bagian CMD, langsung dilihat apakah koneksi atau tidak. Bisa diklik ping 192.168.2.2 sesuaikan dengan yang tadi gunakan IP-nya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti itu sudah. Nah, ini yang menggunakan switch. Nah, kalau misalkan ini menggunakan switch dan router. Nah, kalau misalkan ini menggunakan switch saja, tidak menggunakan router. Yang ininya juga sama, dilihat IP-nya berapa. Nah, kalau misalkan sudah dilihat, langsung dicek ping 192.168.1.2 langsung di enter. Nah, akan muncul seperti ini, berarti itu sudah. Langsung di close-kan saja. Nah, ini juga sama, IP konfigurasinya dilihat, hanya pembedaannya bagian ininya saja. Nah, berarti langsung klik bagian CMD, langsung ping 192.168.1.3 enter. Nanti akan muncul seperti ini, berarti ini sudah connection ya. Nah, ini penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.